Halo, kami dari kelompok 10 mata kuliah pembangunan internasional yang beranggotakan Andini Veronica, Anissa Dinda Mutiara, Afni Rahmasari, Roma Ropel Situmorang, Nanang Satria, dan Akila Izatul Aska. Kelompok 10 dalam proyek kelas kali ini akan mengangkat isu Sustainable Development Goals poin ke-15 atau Life on Land atau ekosistem darat, yakni melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan serta membalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Studi kasus yang kami gunakan yaitu deforestasi hutan yang terjadi di Pulau Siberut, Mentawai, Sumatera Barat. Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia karena memiliki luasan hutan yang sangat besar. Menurut data yang disajikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan Indonesia mencapai 95,6 juta hektar pada tahun 2020 dan Indonesia tercatat menjadi negara sebagai penghasil oksigen terbesar kedua di dunia. Sehingga pendorongan untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan poin ke-15 mengenai ekosistem darat menjadi tanggung jawab moral bagi Indonesia. Namun, pencapaian ini mendapatkan beragam hambatan karena deforestasi terus terjadi terhadap hutan Indonesia. Forest Watch Indonesia memaparkan data deforestasi hutan Indonesia pada jangka waktu tahun 2009 sampai dengan 2013 mencapai 4,6 juta hektar atau setara dengan 7 kali luas Provinsi DKI Jakarta. Deforestasi yang terjadi sebab eksploitasi dan pengalihfungsian lahan ini mengharuskan Sumatera kehilangan separuh hutannya dan menjadi lahan industri. Begitu juga dengan Borneo dan Papua yang diperkirakan akan menyisakan seperempat wilayah hijaunya dalam 15 tahun mendatang. Lalu bagaimana dengan isu deforestasi hutan di Pulau Siberut? Hutan Pulau Siberut memiliki luas sebesar 403.000 hektar dan sebagian hutan ini diisi oleh hutan hujan. Hutan ini telah dieksploitasi dan mengalami pengalihan fungsi lahan dari tahun 1970 hingga saat ini. Hal ini bermula dari pengeluaran hak pengelolaan hutan atau HPH oleh pemerintah kepada 6 perusahaan besar hingga berakhir dengan eksploitasi hutan. Aktivitas eksploitasi di hutan Pulau Siberut sempat terhenti pada tahun 1992 karena telah ditetapkannya hutan Pulau Siberut sebagai Taman Nasional Pulau Siberut yang disponsori oleh Asian Development Bank untuk program konservasi selama 6 tahun. Akan tetapi, pemerintah Indonesia tidak melanjutkan program ini dan 2 izin usaha HPH yang besar kembali dikeluarkan, yaitu HPH PT Salaki Suma Sejahtera di Siberut Utara seluas 49.440 hektar serta HPH Koperasi Andalas Madani seluas 49.650 hektar. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin usaha HPH atau hak pengelolaan hutan dan HTI atau hak tanaman industri seluas 19.873 hektar dan juga menjadikan 2.600 hektar hutan di Siberut sebagai lokasi kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata. Dengan tidak dilanjutkannya program konservasi yang telah berhasil mengurangi eksploitasi hutan Pulau Siberut, tentu akan timbulnya ancaman konsesi bagi hutan Pulau Siberut. Hutan Pulau Siberut merupakan hutan yang istimewa bagi Indonesia. Jika terjadi konsesi terhadap hutan ini, setidaknya primata endemik yang hidup di hutan ini, yaitu bokoi, joja, bilau, dan simakobu yang merupakan primata langka akan terancam keberlangsungannya. Lalu juga diketahui hutan Siberut memiliki jenis pohon yang memiliki tinggi yang beragam, yaitu sekitar 10-30 meter. Di antaranya yaitu pohon koka, pohon katuko, pohon langkuk, pohon rimbo, pohon kosoy, dan masih banyak lagi. Sehingga biomasa hutan bagi tanaman juga berpengaruh pada siklus karbon dioksida di udara.
Pohon koka di hutan Pulau Siberut tercatat menjadi pohon yang memiliki serapan CO2 tertinggi, sedangkan pohon langkuk menjadi serapan CO2 tertinggi bagi hutan bekas tebangan 5 tahun. Melihat kasus deforestasi hutan di Pulau Siberut, tampak bahwa Indonesia gagal dalam pencapaian poin SDGs yang ke-15 mengenai ekosistem darat yang menargetkan capaian pembangunan pada tahun 2020, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Dalam menanggapi isu ini, kelompok 10 melalui rancangan proyek kelompok melakukan kampanye dengan berupaya memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu menyebarkan informasi mengenai hutan Pulau Siberut melalui media tulis elektronik dan media sosial yang telah dibuat, yaitu blog dengan nama Bersama Hutan Siberut dan juga akun Instagram khusus dengan nama @untuksiberut yang nantinya berguna untuk menumbuhkan awareness bagi masyarakat luas, terutama masyarakat Sumatera Barat terhadap pentingnya peran hutan dan perlindungan hutan di Indonesia, khususnya hutan Pulau Siberut yang kini terancam konsesi. Karena adanya keterbatasan ruang, proyek ini kami rancang melalui serangkaian diskusi secara online melalui platform Zoom yang dimulai pertama kali pada tanggal 23 April 2022 yang menghasilkan outline project. Dalam diskusi-diskusi online berikutnya, kami sepakat untuk membagi kelompok ke dalam 2 tim, yaitu tim blog dan tim Instagram. Tim blog bertugas untuk membuat dan mengelola tulisan yang kami unggah di blog, sedangkan tim Instagram bertanggung jawab untuk membuat dan mendesain konten Instagram yang menyajikan infografis dari blog. Sementara itu, untuk tulisan yang diunggah di blog, kami membagi tugas masing-masing satu orang untuk menulis satu tulisan. Hingga saat ini, kami memuat sebanyak 6 tulisan di blog dan total 8 postingan untuk konten Instagram. Hingga saat ini, blog Bersama Hutan Siberut dikunjungi oleh 41 pembaca dan akun Instagram @untuksiberut memiliki kurang lebih 100 pengikut aktif. Kami harap melalui proyek yang dilaksanakan dengan terbatas ruang ini, kami telah memberikan sedikit kontribusi kami terhadap kesadaran masyarakat luas, terutama masyarakat Sumatera Barat akan pentingnya isu deforestasi hutan di Indonesia, khususnya hutan di Pulau Siberut, Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Tulisan yang disajikan dalam blog dan konten Instagram tersebut telah dimuat setiap 2 kali dalam seminggu secara rutin yang masing-masing diunggah pada 27 Mei dengan informasi yang disajikan tentang pengenalan hutan Pulau Siberut kepada masyarakat luas, 29 Mei informasi tentang awal mula eksploitasi hutan di Pulau Siberut, 3 Juni tentang konflik yang terjadi akibat eksploitasi, 5 Juni tentang dampak dari eksploitasi hutan di Pulau Siberut, dan 10 Juni tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Sumatera Barat dan Kabupaten Mentawai terkait masalah ini. Dan yang terakhir, pada tanggal 12 Juni tentang rekomendasi solusi yang dikumpulkan oleh kelompok 10. Dari segi isu, saya merasa bahwa isu yang kelompok kami angkat mengenai deforestasi hutan di Pulau Siberut, Mentawai, Sumatera Barat ini sangat menarik dan darurat untuk dibahas ya, karena tanpa kita sadari, tanpa dan mungkin beberapa masyarakat di luar sana juga tidak menyadari bahwa ternyata Pulau Siberut di Mentawai itu yang memiliki potensi alam yang besar sudah mengalami ancaman konsesi bahkan sejak tahun 1970-an. Kesulitan dalam menangani job desk. Kalau masalah job desk, saya bisa dengan konten kreator ya paling menentukan tema agar tidak melenceng dari isu deforestasi hutan. Dan kalau blog content writer ya mengumpulkan data termasuk susah karena masih minim orang yang membahas tentang isu deforestasi hutan ini karena membutuhkan usaha lebih untuk melakukan riset datanya. Ditambah lagi kesulitan kami dalam hal materi dan yang tidak bisa langsung turun lapangan. Kesan dan pesan buat project PI kali ini yaitu project yang
menyenangkan sekaligus mengasihkan, dan buat pesannya yaitu semoga proyek ini dapat diimplementasikan untuk kedepannya lebih baik lagi. Pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan mengenai proyek yang disusun oleh kelompok 10 ini adalah bagaimana proyek ini nantinya tidak akan berhenti di sini saja dan akan terus dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama masyarakat Sumatera Barat. Pesannya mungkin ya, semoga permasalahan yang terjadi di hutan Pulau Siberut itu sendiri agar cepat terselesaikan dan masyarakat Pulau Siberut tersebut mendapat kompensasi yang cukup untuk mereka semua gitu, kayak kompensasinya dapat berkelangsungan panjang untuk hidup mereka. Kawan-kawan kelompok pada saat membahas isu ini sangat semangat gitu, sehingga membuat kawan-kawan yang sebelumnya tidak aware dengan isu lingkungan sekarang saya rasa lebih aware lagi dengan isu lingkungan, terkhusus saya gitu. Nah, untuk pesan, semoga semangat dari kawan-kawan kelompok 10 itu bisa menyebar kepada khalayak ramai dan juga kepada saya tentunya, hingga di masa depan kita semua bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada proyek ini kepada Pulau Siberut. Oke, next untuk pesan dan kesan. Kesannya sendiri bagi saya, proyek PI kali ini sangat-sangat menyenangkan dan tidak membosankan karena kita tidak terpaku pada Zoom meeting ataupun bahan bacaan seperti perkuliahan biasanya. Terima kasih Miss Ola telah menciptakan metode pembelajaran yang seasik ini. Dan untuk pesannya, semoga masyarakat lebih aware lagi dengan poin-poin SDGs melalui sedikit kontribusi yang telah kami sebarkan di media sosial. Proyek ini memberikan kesan yang baik untuk saya secara pribadi karena sangat menambah pengalaman dan pengetahuan khususnya mengenai isu SDGs lokal yang perlu kita perhatikan bersama tentang deforestasi hutan khususnya ya di Sumatera Barat. Pesan mungkin tidak ada secara khusus, tapi mungkin lebih ke harapan. Harapan saya melalui proyek ini kelompok 10, kelompok kami dapat memberikan kontribusi atau langkah awal kami meskipun sedikit untuk menambah kesadaran kepada masyarakat luas tentang daruratnya isu deforestasi hutan di Pulau Siberut ini untuk kita perhatikan dan kita tinjau bersama. Itu saja mungkin.